Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aminah. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Iya, alhamdulillah. Ya, Sehat, semangat, tetap Pak. semangat. Ya, gimana Bu ini? Ada yang bisa saya bantu? Iya, iya, iya. Kira-kira Pak Sofyan ada waktu luang tidak untuk saya siangnya ini karena ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Ya, Bu. Boleh banget. Mungkin ya Oke, ada yang terima bisa kasih saya Pak. bantu. Oke, terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mencurahkan sedikit jalan dan pemikiran saya terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Langsung saja Pak, saya sampaikan. Saya akhir-akhir ini itu sering mendapatkan pengaduan dari guru kelas lain atau dari guru mata pelajaran tentang apa ya kenakalan Pak, disebutnya kenakalan. Saat siswa itu sudah masuk di kelas 6, sering kuliah di kelasnya. Bahkan kemarin kasus terbaru itu sampai ada teman menyembunyikan sepatu teman kelasnya, salah satu teman ceweknya, Pak ya, sampai pulang tuh nggak bawa. Kira-kira mungkin Pak bisa membantu saya memberikan masukan. Menurut ini kan Bu, mengapa itu anak-anak itu bersikap seperti itu? Oke. Kalau menurut saya mungkin apa karena mereka itu kan sudah besar sendiri di grade tertinggi di sekolah dasar ya Pak. Apa mereka merasa penguasaannya itu rasa kan ada itu salah satu kebutuhan murid itu kebutuhan penguasaan ya Pak ya. Apa karena itu juga menurut saya. Jadi merasa lebih tinggi tingkatannya dari siswa lainnya seperti itu Bu ya. Iya. Selain itu apakah ada faktor lain Bu yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Ya, faktor lain ya karena kebiasaan mungkin Pak ya, kebiasaan di rumah seperti itu. Mungkin sama adiknya di rumah pun seperti itu. Atau karena memang faktor lainnya ya memang harus ada pihak lain yang memberitahu, menasihati seperti itu. Bu Aminah, pembicaraan kita nantinya bertujuan untuk apa ya pada hari ini? Nah, tujuan dari pembicaraan saya ini adalah untuk mengisi permasalahan bullying atau kenakalan-kenakalan pada saat anak-anak itu sudah duduk di kelas 6 atau level tertinggi di SD, walaupun mereka sudah di grade tertinggi atau di fase tertinggi, diharapkan sikap-sikap anak-anak itu juga tetap baik kepada adiknya, saling menghormati, saling menyayangi, saling rukun. Jadi harapan Bu Aminah itu agar anak-anak kelas 6 itu tidak membuli adik-adik kelasnya seperti itu ya, dan mengurangi kenakalan-kenakalan. Iya. Dalam ya, baik sama adik maupun sama rekan teman sekolahnya. Kalau menurut Bu Aminah sendiri, mungkin dalam penerapan hambatan itu apa aja Bu? Kesulitan mengajak anak-anak agar tidak nakal, terus mengurangi sikap yang merasa paling tinggi seperti itu Bu. Kesulitan saya adalah ketika ini sudah mengingatkan berkali-kali tapi tetap mereka ulang atau kurangnya kolaborasi juga dari pihak lain yang mana kalau mereka di rumah biarkan jahil pada akhirnya, sedangkan kebiasaan itu dibawa ke sekolah itu kan juga mungkin ya kurangnya kolaborasi itu Pak antara keluarga atau
rekan-rekan yang lain. Oh iya, berarti anu Bu ya, kurangnya kolaborasi di keluarga ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu Ya, langkahnya untuk menyelesaikan masalah yang dengan alami sekarang ini? kalau langkah-langkah kecil yang baru saya lakukan itu adalah pembiasaan, dari pembiasaan bersalaman dan sebagainya, itu anak-anak adik-adik kelasnya. Jadi kelas 6 itu saya minta gandeng untuk adik-adik. Kemudian juga mengingatkan tentang budaya positif yang sudah dibuat di kelas 6. Seperti itu. Jadi menggandeng adik-adik kelasnya dan juga melaksanakan budaya Melalui kegiatan pembiasaan dan pembiasaan. juga selalu mengingatkan tentang pelaksanaan budaya positif yang intens. Ibu, setelah melakukan tindakan tersebut ya, bagaimana yang tidak bisa mendorong anak tersebut lebih baik Bu? Perasaan jenis Bu. Ya. Baik, bisa Setelah diulang Bapak jenengan pertanyaannya? melakukan menyelesaikan langkah-langkah seperti melakukan pembiasaan, terus yang Ya, dirasakan jenengan ya, bagaimana Bu? ya, ya. Yang saya rasakan ya saya belum puas Pak, karena saya merasa itu belum berhasil. Hmm. Wah itu, Jadi saya belum berhasil untuk merubah mereka menjadi lebih baik, sikapnya yang nah lebih itu baik. juga pendekatan yang Belum baik Bu. berhasil. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan mengenai pembicaraan ini Bu? Baik, karena kemarin adanya kasus sepatu hilang, itu saya juga mengkomunikasikan dengan orang tua. Kemudian saya juga mengajak kerjasama dengan guru kelas lain, yaitu guru kelas 5. Itu saya minta tolong untuk ikut serta mendisiplinkan mereka setelah selesai satu. Selain itu saya juga menyampaikan kepada kepala sekolah, mungkin saya akan mengajak atau apa ya, minta tolong, istilahnya kita kolaborasi dengan orang tua, guru kelas lain, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah tentunya sebagai pemangku pemimpin di sekolah seperti itu. Sekali Bu, memang ada kolaborasi antara guru satu dengan guru yang lainnya dan juga eh, penguatan dari kepala sekolah. Memang harus dikerjakan biar segera ada solusi dan anak-anak itu bisa mengurangi sikap yang kurang baiknya gitu, dengan melakukan eh, peningkatan budaya positif. Saya senang Iya, ya. dengan apa yang kita capai dalam diskusi kali ini, Bu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu jalankan dengan rencana ini? Komitmen saya itu adalah adanya seperti sebuah rubrik pengamatan perubahan sikap mereka. Misalkan hari apa, seperti jurnal Oh, harian. seperti itu, Bu ya. Jadi yang tertulis anak-anak misalkan hari ini belajar apa, seperti buku BK kalau kita dulu pernah duduk di bangku SMP itu melalui rubrik dan juga jurnal harian sikap mereka. Berarti Itu adalah tindak lanjutnya berarti membuat sebuah rubrik ya, Bu ya. Peningkatan iya, sikap anak. Oke. Lalu untuk menjalankan komitmen itu dengan menangani masalah ini perlu bantuan siapa saja, Bu? ya. Saya pertama saya akan mensosialisasikan program atau rencana saya, karena berdasarkan evaluasi kasus-kasus itu kan saya akan mengajak anak-anak pertama untuk menyadari bagaimana sih pentingnya menjaga sikap, adab dan lain sebagainya, baik kepada adik kelas, dengan teman-teman sekolah, dengan guru dan sebagainya. Saya membuat kesepakatan kepada anak. Jadi saya kolaborasinya kepada anak. Kemudian saya juga mengkomunikasikan dengan orang tua terkait hal-hal baru yang akan saya lakukan. Ketiga, jika ada pelanggaran dari murid saya,
murid di kelas 6 tentunya, baik dilakukan di kelas ataupun di luar kelas, saat pelajaran apapun, atau waktu istirahat atau waktu ekstrakurikuler, ini guru lain berhak untuk memberikan seperti apa ya, mengingatkan, kemudian memberikan diingatkan kembali tentang budaya positif. Itu semua guru harus bersikap seperti itu. Selain itu juga kalau endingnya jika anak ini tetap dalam beberapa jangka waktu 1-2 tidak ada perubahan, ya endingnya ke kepala sekolah gitu. Ya. Wah, hebat sekali Bu. Pastinya jenengan bisa melaksanakan itu semuanya, tetap semangat gitu Bu untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan anak-anak yang mungkin sikapnya kurang, nanti bisa meningkatkan sikap lebih baik dengan meningkatkan budaya positif. Mungkin ada lagi Bu Iya. ingin bantu? Ini mungkin juga melatih sebesar apapun kasih kesabaran kita dalam menuntun anak-anak ini menjadi anak-anak yang kayak sikapnya juga baik, berhasil dalam praktiknya, juga berhasil dalam akademisnya. Mungkin ini memang tantangan kita sebagai guru, ayah, dan juga kita tidak boleh menyerah dalam kondisi sesulit apapun dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sehari-hari dalam pelajaran. Ya Bu, jadi kita sebagai seorang guru itu tidak berhenti-hentinya untuk sering mengingatkan kepada siswa ya Bu ya. Dan juga membantu mereka dengan jalur langit juga kadang tuh mendoakannya. Mungkin kita sebut nama mereka di dalam ibadah kita yang mungkin lebih memudahkan langkah kita menuntun mereka menuju anak yang lebih baik. Pak, terima kasih sekali ini atas waktunya yang sudah panjenengan luangkan kepada saya. Panjang lebar saya bercerita, panjang lebar saya sharing, panjang lebar saya menyampaikan kesalahan apa ya, pembelajaran yang saya hadapi. Saya sekarang menjadi baik, menjadi lega sudah menyampaikan kepada Bapak. Ya Bu, terima kasih juga dengan bisa bertukar pikiran dengan saya. Baik Pak, saya akhiri untuk percakapan atau ngobrol kita siang hari ini. Semoga motivasi panjenengan bisa terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.